Apa kabarnya nih? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Oh iya, karena kita sedang belajar dari jarak jauh atau belajar dari rumah, Ibu harap kalian selalu menerapkan hidup sehat. Kira-kira bagaimana sih caranya kita hidup sehat di kala wabah penyakit corona ini? Untuk yang pertama, kita dianjurkan untuk rajin-rajin mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas dan sesudah melakukan aktivitas. Anak-anak juga diharap tidak berkumpul dan bermain keluar rumah. Jika dalam keadaan mendesak kalian untuk keluar rumah, jangan lupa kalian memakai masker. Dan juga ada yang harus kalian ingat ketika kalian keluar rumah, kalian harus menjaga jarak dengan orang yang ada di sekitar kalian minimal 1 meter. Apakah kalian sudah paham? Sebelum memulai pembelajaran, Ibu perkenalkan terlebih dahulu nama Ibu. Nama Ibu Garmela Sari. Kalian bisa memanggil Ibu Mela. Hari ini kira-kira kita akan belajar apa ya? Ada yang tahu? Nah, hari ini kita akan belajar tentang perubahan energi dan menghitung waktu dalam satuan menit dan jam. Ibu harap kalian selalu semangat dalam belajar untuk pertemuan kali ini ya. Nah, anak-anak, Ibu ingin bertanya nih, karena kalian sedang belajar dari jarak jauh atau belajar dari rumah, aktivitas atau kegiatan apa saja sih yang sudah kalian lakukan di rumah? Apa kalian sudah belajar dengan sungguh-sungguh? Apa kalian sudah mengerjakan tugas yang diberikan ibu guru kalian? Atau malah kalian sibuk dengan game di gadget kalian? Nah, semua kegiatan dan aktivitas yang kalian lakukan di dalam rumah itu selalu membutuhkan energi. Nah, sebelumnya kalian tahu gak sih energi itu apa? Energi adalah suatu kemampuan atau usaha atau tindakan untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh sederhana, ketika kita sedang berjalan kaki. Ketika kita sedang berjalan kaki, kita pasti memerlukan energi. Nah, energi itu tidak dapat dilihat oleh mata kita sendiri, tapi bisa dirasakan. Nah, setiap kegiatan yang kita lakukan atau yang anak-anak sering lakukan, itu memerlukan bentuk dan jumlah yang berbeda-beda. Nah, kira-kira kalian tahu gak sih macam-macam energi yang sering kita jumpai di sekitar kita? Nah, macam-macam energi itu ada 5. Yang pertama ada energi gerak, yang kedua ada energi bunyi, yang ketiga ada energi panas, yang keempat ada energi cahaya, dan yang kelima ada energi listrik. Coba kalian amati ruangan di sekitar kalian. Apakah ada benda-benda yang mengeluarkan energi tersebut? Apakah kalian sudah menemukan benda yang ada di sekitar ruangan kalian? Kalau sudah, coba sebutkan sumber energi yang ada di benda yang kalian temui. Sebagai contoh, Ibu membawa setrika. Nah, setrika ini merupakan sumber energi listrik. Kalian tahu tidak kalau energi itu dapat berubah bentuk loh? Mari kita simak video berikut ini. Energi tidak dapat diciptakan atau dihilangkan oleh manusia. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dengan berubah bentuk itulah energi dapat dimanfaatkan. Berikut adalah contoh-contoh perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang Ibu contohkan tadi, yaitu ada setrika, yaitu energi listrik menjadi panas. Lalu ada kipas angin yang energi awalnya adalah listrik menjadi energi gerak. Dan ada kincir angin yang energi awalnya energi gerak menjadi listrik, dan gitar energi gerak menjadi bunyi. Nah, benda-benda yang di sekitar kalian
yang kalian temui pun dapat berubah bentuk energinya. Coba kalian tulis nama benda-benda yang kalian temui di sekitar ruangan kalian beserta sumber energinya dan dapat berubah bentuk ke energi apa ya? Nah, apa kalian sudah menulis nama-nama benda yang kalian temui? Pintar. Sekarang kalian sudah paham ya tentang perubahan energi yang ada di sekitar kalian. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kembali nih. Kegiatan yang kalian lakukan di rumah itu, apa kalian menghitungnya? Kalian tahu tidak, kalau setiap kegiatan itu kita dapat mengukurnya dalam satuan waktu. Kalian tahu, untuk mengukur waktu itu kita memerlukan apa? Ya, betul, kita memerlukan jam. Dalam jam kita dapat menemukan satuan detik, menit, dan jam. Mari kita simak video berikut ini. Tanpa disadari, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan biasanya dinyatakan dalam satuan waktu. Kegiatan sehari-hari yang sering kita lakukan di rumah, ada yang kegiatannya menggunakan waktu yang lama, dan ada kegiatan yang menggunakan waktunya yang singkat. Seperti kegiatan memasak membutuhkan waktu yang lebih lama daripada memakai baju. Lalu, kegiatan mandi pasti akan lebih lama dibanding saat kita minum. Lalu, kegiatan mencuci baju pasti akan lebih lama dibanding saat kita membuat teh. Yang selanjutnya, saat kita tidur pasti akan lebih lama dibanding saat kita menggosok gigi. Dan yang terakhir, saat kita makan pasti akan lebih lama dibanding saat kita menyisir. Coba kita perhatikan, di sini Ibu mempunyai jam. Jam di sini bentuknya bulat. Nah, dalam jam terdiri dari angka 1 sampai angka 12. Nah, bisa kalian lihat, dalam jam tersebut ada 3 jarum. Yang pertama ada jarum jam, ada jarum menit, dan ada jarum detik. Untuk jarum jam itu yang pendek dan tebal. Nah, sedangkan untuk jarum menit itu jarum yang panjang dan tebal. Nah, untuk selanjutnya ada jarum detik. Untuk jarum detik itu jarum yang panjang dan tipis. Bisa kita lihat perbedaannya. Bisa kita lihat untuk jarum detik itu satu putaran totalnya ada 60. Bisa kita lihat ada 60 garis. Nah, jadi jarum menit yang akan maju satu garis. Artinya dalam satu putaran jarum detik yaitu 1 menit, berarti 1 menit sama dengan 60 detik. Paham? Nah, jika jarum menitnya maju 1 putaran, bisa kita lihat, maka jarum jamnya akan maju dari angka 2 ke angka 3. Artinya, dalam 1 putaran di jarum menit itu berarti 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, kira-kira 1 jam itu berapa detik ya? Karena masing-masing menitnya 60 detik, jadi bisa kalian hitung 60
dikali 60 sama dengan 3.600 detik. Sekarang kalian pahami terlebih dahulu ya. 1 menit sama dengan 60 detik dan 1 jam sama dengan 60 menit. Sekarang ibu punya soal, 1 jam 30 menit sama dengan berapa menit ya kira-kira? Coba diingat-ingat, tadi 1 jam itu sama dengan berapa menit? Ya betul, yaitu 60 menit. Sedangkan yang 30 menitnya itu tulis saja di bawahnya. Jadi 1 dikali 60 menit ditambah 30 menit sama dengan 90 menit. Paham anak-anak? Untuk selanjutnya, coba kita putar. 270 menit kira-kira berapa jam dan berapa menit ya? Di sini kita punya angka 270 menit. Karena kita sudah mengetahui 1 jam itu 60 menit, jadi 270 dibagi dengan angka 60 sama dengan 30 per 60. Untuk angka 4-nya itu kita simpan di jam. Dan untuk angka 30 di menit. Jadi 270 menit sama dengan 4 jam 30 menit. Coba kita ingat-ingat lagi yuk. Sekarang ibu ingin bertanya, apakah kalian tahu 1 menit itu berapa detik? Ya betul, 60 detik. Kalau 1 jam kira-kira berapa menit ya? Ya betul, yaitu dalam 1 jam yaitu 60 menit. Di sini ibu mempunyai 4 soal tentang menghitung waktu. Coba kalian tulis dan isi di buku kalian masing-masing. Setelah kalian menjawab soal-soal tersebut, coba perlihatkan kepada orang tua kalian atau kakak kalian untuk dikoreksi. Karena pembelajaran sudah selesai, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa sering-sering mencuci tangan dan belajar di rumah ya. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.